Itu semuanya akal, pikiran, semuanya tidak berfungsi ketika yang menjadi objek kajian kita adalah persoalan ketuhanan. Iya, karena di luar jangkauan, tidak mampu akan meruas ke sana karena bukan medannya. Naik mobil boleh, tapi di daratan, begitu lautan tidak berlaku mobil. Minal Mahdi dari Geyongan, Ilaladi sampai Liang Kubur. Sekarang diadopsi oleh orang-orang barat dengan sistem belajar seumur hidup, long life education. Jadi itu mah satu ungkapan bahasa yang maksudnya seumur hidup, unlimited, jadinya yang tak terbatas waktunya itu, bahwa selagi kita masih bernafas, akal masih sehat, ya terus meningkatkan ilmu pengetahuan, belajar dan belajar dan belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhan yang telah mencipta. Yang dikaji itu adalah ciptaan Allah. Ya, kalau benda-benda namanya di fisika, ya kan begitu. Kalau yang menyangkut manusia, pendidikan, kebudayaan, apalagi psikologi, antropologi, itu namanya humaniora. Ya kan? Kalau tentang tumbuh-tumbuhan yang namanya botani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Buya Syakur Podcast. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Iqdhul Himam, tentunya bersama guru mulia kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Dan ini adalah episode yang ke-18 part 2 ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Pertama tadi sudah ditanyakan oleh saudara kita Ustadz Yono, al-haqqu munazzahun 'anil aina. Cuman saya mengambil kisah itu yang saya tanyakan kisah daripada Imam Abi Hanifah yang menyatakan Raja Dahri itu menanyakan Tuhan sekarang sedang apa? Itu dijawab oleh Imam Abi Hanifah, itu sekarang Tuhan sedang mengangkat derajat orang yang sedang menang dan mengalahkan derajatnya orang yang salah. Yang kalah. Ya, yang salah. Nah, kemudian ada lagi sebuah hadis, ana indal munkasirati qulubuhum. Tapi semua itu saya sudah mendapatkan jawaban tadi, keterangan Buya luas tadi. Pertanyaan kedua, idza kunta fi hadrati fa aqluka la syai'. Allah tidak bisa dicerna dengan akal tadi gitu. Ya, Tidak bisa bukan dengan akal. Sementara dalam ayat itu diterangkan afala taqilun, atau gimana ya dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, ya, la ayatil liqaumin yaqilun. Itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, seolah-olah itu kita baru tahu akan kebesaran Allah kalau kita menggunakan akal. Ya. Nah, sementara tadi idza kunta fi hadrati fa'aqluka la syai'a itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga mengenai masalah seperti lesbi atau masalah orang yang wataknya lelaki, watak perempuan, perempuan wataknya lelaki. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu ya dua, khalaqal dzakar wal untha. Itu lelaki atau perempuan. Iya. Itu. Oleh karena ada orang yang diciptakan oleh Allah kok perempuan, ya lelaki ya perempuan, katakanlah khunsa. Maka status khunsa itu diselidiki oleh ulama-ulama, itu diterangkan ya harus diselidiki apakah itu muskil atau tidak. Ya kan ada khunsa muskil, nol? Iya. Itu harus selidiki. Bab menyangkut beberapa hukum nanti. Ya diselidiki tentang jika kencing, mana yang dulu, mana yang mana yang akhir gitu, atau bersamaan sampai haid dan seterusnya, sehingga bisa diketahui oh itu sebetulnya itu lelaki itu, atau sebetulnya itu perempuan. Kalau tidak bisa jelas maka ya muskil kembali. Nah, kemudian dalam masalah ini bagi orang yang lelaki memang lelaki, ya, cuman wataknya perempuan, itu di sana
terangkan itu wajib merubahnya sedikit demi sedikit gitu dulu ya. Ya. Oke. Tapi Ya. yang satu lagi mengenai masalah bayang-bayang gitu. Jadi makhluk itu ya asal kudratillah, katakanlah bayang-bayang. Nah, yang saya tanyakan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada terik matahari, ada sinar, tidak ada bayang, itu gimana Bu ya? Oh, Iya, tidak ada. Rasulullah tidak ada bayang-bayang itu. Itu saja, terima kasih. Maisarah yang menceritakan bahwa tidak ada bayang-bayangnya gitu. Ya, soalnya artinya kena mendung. Begini, makhluk, kalau kita ingin paham makhluk, langit, bumi, lautan, hutan, barang, benda, tanah, batu, apalah kimia, biologis, itu adalah wilayah akal. Kalau kita ingin paham makhluk, menggunakan akal. Tapi kalau kita ingin paham khalik, tidak menggunakan akal, tapi menggunakan domir. Ini kan satu kesulitan kita untuk mengatakan membedakan dua hal yang berbeda. Secara terminologis, kita harus membuat satu istilah yang berbeda. Iya kan? Letak yang berbeda saja, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Jari-jari tangan saja, ini jentik, kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Dibedakan jempol. Ya. Nah ini harus dibedakan ke semuanya jari. Ketika letaknya berbeda, panjangnya berbeda, diberi nama yang beda. Kita ini komposisinya banyak. Ada fuad, ada domir, ada al-basar, basira, ada kolbun, ada kabidun, dan banyak sekali. Di bahasa Indonesia hanya satu hati. Bingung sih ngomongnya. Iya. Ada pikiran, ada akal, ada fikrun, ada aklun, ada domirun, ada fuadun. Banyak banget dan itu punya fungsi yang berbeda-beda. Bayangkan ketika orang itu mengerti mobil secara global. Ini mobil. Sudah mobil. Ketika ada orang bawa lampu mobil, dibilang ini mobil. Bannya mobil. Yes, mobil. Padahal ini ban, ini pelek, ini setir, ini jok, ini busi, ini radiator, kan di bawah jalannya kan banyak yang punya yang berbeda. Dia ngertinya hanya mobil. Apa nggak sulit? Saya ngacok ngomongnya. Nah ini jadi persoalan. Jadi kalau gini mana? Ya sudah. Kalau begitu caranya, ya kita ngutang gitu, pinjam, ya. Yaitu pinjam istilah dari bahasa Arabnya. Dan lalu jangan diterjemahkan, nanti tambah bingung lagi. Ya udah kolbun saja. Ya fuad, domir kan gitu. Iya dong, nanti ya salah lagi jadi artinya. Nah itu masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kenapa Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari dan sebagainya. Apa itu? La ayatin liqaumi yaqilun. Awas, satu. Tetapi ketika wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu harus kita cerdiki. Allah tidak bodoh kok. Ilul absar, lubbun basarun, fuadun dan sebagainya. Kenapa ketika kita melakukan kajian tentang rasa, tentang sakinah, tentang mawaddah, rahmah, cinta, kasih sayang, kerinduan, kemesraan. Kenapa dengan pikiran? Tapi kenapa kita menganalisa kenapa ada siang ada malam? Mengapa gelombang itu kok laut nggak pernah diam, selalu bergerak? Kenapa matahari kok selalu bergeser ke utara ke selatan? Itu bukan dengan pikiran, dengan akal kita bekerjanya. Nah, bahasa Indonesia kan nggak ada begitu-begitu tuh. Ini kan menjadi persoalan sulit kan rasanya. Nah, itu semuanya akal, pikiran semuanya tidak berfungsi ketika yang menjadi objek kajian kita adalah persoalan ketuhanan. Iya, karena di luar jangkauan, tidak mampu akan meluas ke sana karena bukan medannya. Naik mobil boleh, tapi di daratan begitu lautan tidak berlaku mobil. Ya kan begitu. Terbang pakai pesawat, iya. Tapi masuk lubang nggak boleh pakai pesawat, nggak bisa, bukan medannya gitu. Artinya pasti gagal. Nah, karena salah menggunakan
pada medan yang berbeda, maka terjadilah keanehan-keanehan dalam skolastik, akidah skolastik Islamologi ini. Iya kan? Karena ketika menggunakannya berbeda-beda. Nah, yang menjadi persoalan, tadi dikatakan yang menjadi pertanyaan tadi itu adalah bahwa kenapa Allah nyuruh kita memikirkan, kan gitu. Allah, kita akan bisa mengerti kebesaran Allah melalui memikirkan ciptaan-ciptaannya. Iya betul. Yang dipahami adalah kebesaran Allah dilihat daripada makhluknya. Kebesarannya dia paham, tetapi sama Allahnya nggak paham juga. Iya kan? Karena kita mengenal Allah bukan mengenal kebesarannya saja, tapi juga harus mengenali kekerasannya dan kekejamannya. Kita harus jangan kenal hanya Ghafurur Rahimnya saja, kita juga harus kenal Syadidul Iqabnya. Nah, kita jangan kenal Latifnya saja, kita harus kenal juga Muntaqimnya. Jadi nanti begini, dengan kita yang dimaksudkan dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun, itu artinya apa begini? Itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di situ bukan berarti ayat adalah bagian dari satu pasal, bukan. Ayat di situ bukanlah satu ayat di KUHP, ayat sekian junto sekian. Ya. Ayat itu bisa berarti isyarat, ayat bisa berarti tanda, bisa indikator, bisa menjadi. Tapi ayat di sini yang saya maksudkan itu adalah materi kajian, bahan bahasan. Yang nanti kalau kamu mampu mengungkapkan rahasia Allah di alam semesta ini, nanti bisa kamu manfaatkan untuk mendukung kehidupan kamu. Akan menjadi hidup menjadi mudah, menjadi enak. Karena itu semuanya bisa kamu taklukkan. Iya kan? Jarak yang tadinya harus kita di Mekah sini 6 bulan, sekarang 4 jam kok. Karena kita bisa memahami makhluk Allah yang berupa udara. Iya kan? Kemudian kok bisa ngomong dari jauhan, bisa ngomong, dulu nggak bisa. Dulu sebelum ada telepon, sebelum ada HP, kalau mau menyampaikan pesan ke Jakarta, itu 3 hari 3 malam naik mobilnya 12 jam morning tuh. Pokoknya bus dari Cirebon ke Jakarta, pagi dari Cirebon sampai Jakarta jam 12 malam, langsung ganti shock breaker. Begitu pulang Jakarta ke Cirebon lagi ganti shock breaker lagi, karena hanya bisa dipakai sekali shock breaker itu. Saking hebatnya jalan. Kok sekarang di genggaman aja, halo apa kabar? Kenapa kita menjadi mudah? Karena kita meneliti, kita menaklukkan gelombang itu untuk memfasilitasi hidup kita. Nah itu kan pakai akal semuanya. Dan ujung-ujungnya tidak mesti bahwa orang yang bisa melakukan penelitian dan kajian eksperimen fisika lalu akhirnya bermanfaat, belum tentu berujung pengakuan kepada Allah juga. Iya kan, ya karena akal kan begitu ujung-ujungnya. Yang buktinya ada orang yang akalnya sedang-sedang saja kok, 3 kali 5 jam masih mikir. Tapi dia mantep banget, Allah itu ada dan Allah menentukan segala-galanya. Sehingga ketika sepedanya hilang dia juga nggak sedih, ya udahlah, kalau memang Allahnya sampai di situ kasih fasilitasnya, udah. Kok sederhana sekali sih. Siapa? Ya itu akal insan. Sementara seorang profesor doktor berkeluh kesah nggak pernah henti karena laptopnya hilang. Iya kan ini persoalan karena itu. Jadi maksudnya bahwa ayat-ayat Allah itu dibaca, ditaklukkan. Jadi nanti kita paham. Ketika Allah berbicara tentang wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, bahwa semua yang ada di langit, yang ada di bumi itu berpotensi atau sangat mungkin sekali bisa kamu taklukkan. Allah yang akan menaklukkannya. Tapi dengan apa menaklukkannya? Dengan sains and technology. Nah, iya dong. Jadi memang itu yang dipahami awal oleh generasi pemula kita dalam Islam. Ketika mereka masuk Islam, yang bangun itu semangat melakukan riset dan penelitian. Dan mereka mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan mereka itu unggul di segala bidang.
di bidang navigasi, di bidang astronomi, di bidang filsafat, di bidang kedokteran, pionir dan unggul mereka, dan mereka berjasa untuk peradaban kemanusiaan. Disitulah maka Islam tampil hebat. Lah, ya justru karena itu persoalannya. Ya, jadi artinya bahwa kapan kita paham Allah? Saya kira ya metodenya sama ya, bisa deduksi dan induksi, bisa ta'amul, tadabbur, tafakur, lain lagi itu. Ta'abbur, iktibar dan sebagainya. Dan sesungguhnya kamu ini sadar bertuhan kan, yakin Allah ada kan? Apa sebatas ada saja selesai? Apakah adanya segala-galanya? Ya justru karena itu. Jadi teologi yang kita kali ini apa yang ditawarkan? Kalau sebatas keilmuan sampai kamu profesor doktor juga bisa ahli akidah, ahli ilmu tauhid, ahli ilmu kalam, ahli teologi, tapi belum tentu itu masuk ke dalam hatimu sebatas di dalam akal kamu. Karena sebagai ilmu, awas, akidah sebagai ilmu, maka hanya pemahaman menalarnya saja. Tapi akidah yang dipahami dengan hati itu yang bisa direpretasikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu persoalan. Iya. Tentang pentingnya mencari jati diri kita, saya melihat ada hadis Nabi yang senada tentang wajibnya kita menuntut ilmu. Sebulan ilmu minal ba'di ilalahdi itu. Cuman saya agak kesusahan memahami ilalahdi itu. Apakah ini ansih sebuah stressing dari urgensinya pencarian ilmu, ataukah memang ini secara pemaknaan literal bahwa itu juga memang penuntutan ilmu sampai di sana? Kalau itu secara literal bermakna bahwa mencari ilmu itu sampai liang kubur, kira-kira ilmu apa yang di situ? Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sesungguhnya sih orang itu mau disebut mencari ilmu atau tidak, asal kita secara terminologi namanya mencari ilmu kan pertambahan pemahaman, tambahan pengalaman. Orang itu sebetulnya semua manusia yang akalnya sehat, itu proses belajar itu otomatis mulai berhenti berpikir kalau sudah mati kan. Kalau masih hidup dia masih mikir. Kalau masih mikir selalu menemukan sesuatu yang baru, itu namanya pengetahuan, keilmuan. Hanya bedanya ada yang pakai bulldozer, ada yang pakai pecok, pakai cangkul kan gitu. Ya. Nah, yang dimaksudkan thalabul ilmi ini adalah bukan sistem belajar yang diformalkan dalam bentuk ranking pendidikan SD SMP, tidak. Tapi proses belajar itu kita melakukan penelitian, kajian, renungan, diskusi dan sebagainya. Ya kan begitu. Itu pun ketika peristiwa-peristiwa yang kita lalui lalu kita jadikan satu pelajaran untuk menghadapi peristiwa yang sama di hari yang akan datang, itu kan berarti modal ilmu juga, iya kan? Jadi artinya maksudnya sih Islam ini mendorong umatnya supaya kualitas kehidupan selalu ditingkatkan setiap saat, ya kan? Jadi proses belajar itu sekarang diadopsi oleh orang-orang Barat dengan sistem belajar seumur hidup, long life education itu sendiri. Jadi nggak ada selesainya orang belajar itu. Tetapi kalau formal mah ya harus ada batasannya. Kalau nggak ya dananya nggak cukup dong. Ya kan gitu. Nah lalu kalau kita istilahkan minal mahdi ilal lahdi, itu kan begini. Kita jangan terlek minal mahdi dari geongan ilal lahdi sampai liang kubur. Apa betul mahdi itu liang kubur? Persis. Saya kira sebelum masuk liang kubur sudah berhenti. Sebelum masuk juga berhenti. Ketika sudah dimandiin Pak Lebe, sudah selesai belum belajarnya? Selesai, belum masuk liang kubur kok. Jadi itu mah satu ungkapan bahasa yang maksudnya seumur hidup. Nah kalau kita ini dalam tradisinya itu begitu lahir itu bukan mahdi tapi tampah. Kalau saya mengatakan Singawi tampah seperti yang tataban kan. Itu salahnya. Iya. Jadi itu satu ungkapan yang sungguhnya jangan dipahami secara letterlek. Tetapi pengertiannya bahwa
unlimited, artinya yang tak terbatas waktunya itu, bahwa selagi kita masih bernafas, akal masih sehat, ya terus meningkatkan ilmu pengetahuan, belajar dan belajar dan belajar. Secara pemahaman bahasa bisa menuju ke arah sana, bisa. Bahwa namanya penafsiran itu bisa saja minal mahdi ilal hadi, dari min umur, ya, dari jadi yang kita belajar adalah dari mulai bayi itu masih dalam bentuk embrio, masa kanak-kanak, masa puber, sampai nanti setelah tua, dan sampai nanti kehidupan setelah mati. Itu harus menjadi bahan telitian kita. Bisa, nggak ada halangan semacam itu. Tetapi nanti pada saat kita menentukan mana yang makna yang terdekat, tetap saja akrabul mana ilal madarik, mana yang lebih cepat kita pahami, ya itulah yang dimaksudkan oleh pembicara pada umumnya. Kecuali kalau pembicara punya maksud yang lain, seperti bahasa sindiran, pasti yang dimana mana yang jauh kan. Oh, ini bahasa itu tidak mungkin gitu. Iya, kita menceritakan orang lain, padahal maksudnya jadi kamu kan gitu, sindiran. Dan itu kadang-kadang, makanya saya kan maknanya bukan suruh belajar, tapi belajar itu sudah alami. Bayi mah bukan disuruh belajar, tapi bayi itu sudah belajar. Dan belajarnya bayi bukan karena nurut perintah suruh belajar, tapi alami. Dia belajar ngomong, belajar merangkai segala macam. Mana lagi saya mau ngomongin, nggak salah tadi kan? Iya. Ada yang nggak bisa ngenyot, ya, sampai umur 3-4 minggu sampai bulan, ya hanya pakai sendok dikucurkan aja. Itu kan dikasih pembelajaran. Dan saya kira yang wajib menyuruh belajar kan ibunya dan bapaknya. Kalau anak kan nggak bakal pergi sekolah, makanya pengertian belajar ini jangan diartikan secara formal sekolah dong. Proses menambah pengetahuan, menambah keterampilan sebagai bekal hidup kita, kan begitu persoalannya. Iya, dan pasti kalau orang meningkatkan profesionalnya, profesional itu ditingkatkan, saya kira kehidupan juga meningkat kok. Iya kan? Pendapatan juga meningkatkan. Rezeki nambah gak rezekinya? Nambah. Status sosialnya nambah. Karena satu-satunya waman arada dunya fa'alai bila ilmi, waman arada al-akhirata fa'alai bil ilmi, waman aradahuma fa'alai bila ilmi. Gak lepas keilmuan itu. Iya, ya belajar gimana caranya. Jadi kembali. Lalu ketika wamin ayatihi atau waja'ala bainakum litaskunu ilaihi waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dengan fikrah. Karena kalau persoalan rumah tangga itu langsung persoalan kepentingan harus dipikirkan. Wah ya iya, kepentingan kita, kehidupan kita. Kita harus mengerti bagaimana kita merawat cinta kasih sayang di dalam rumah tangga itu. Bagaimana supaya jangan kita mudah tergoda oleh cewek lain. So bagaimana istri saya tidak berselingkuh. Bagaimana supaya cinta segar seumur hidup sampai kaki-kaki nenek-nenek. Begitu pegang pahanya masih ada denyutannya. Yang belum kawin gak usah mikir dah. Ya, jadi dipikirkan. Ya, itu yang perlu dipikirkan, ya kan? Tapi kalau alam dikaji dong. Iya. Dan dieksperimen. Tapi masalah cinta kasih sayang jangan pakai eksperimen dong, cilaka. Wah, gimana lagi? Nanti bisa muncul perempuan eksperimen, perek jadinya. Itu perbedaan. Jadi Allah ini hebat sekali. Saya mencari kesalahan Al-Quran, alhamdulillah belum ketemu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang ragu-ragu silakan tanya. Saya insya Allah bisa menjawab. Kalau Anda mencurigai ada kesalahan. Ini persoalan, ini human error ya. Nggak ada apa error itu. Ya. Tentang Al-Quran, Bu ya. Al-Quran itu kan kalau pembukaannya itu kan dengan Iqra. Iqra itu kan kalau di dalam bahasa Inggris ada dua pemaknaan. Pertama read, kedua recite. Kalau recite itu kan juga bisa bermakna reinterpretation. Iya. Interpretasikan ulang. Memang. Sehingga, tapi saya juga pernah membaca tentang Rasulullah itu bahwa barang siapa yang mereinterpretasikan Al-Quran dengan logikanya, maka itu juga risikonya besar. Makanya ini kira-kira bagaimana supaya makna recite ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis itu. Karena
kelihatannya juga suatu hal yang tidak mungkin kita merecite tanpa pakai logika juga. Makasih Bu ya. Yang jelas bahwa Iqra itu dalam bahasa Arab juga sama, bisa arti membaca, bisa arti belajar. Tetapi ketika malaikat Jibril itu membacakan Iqra kepada Nabi Muhammad, makna yang khusus untuk Nabi Muhammad belajar, bukan membaca. Sebab kalau maknanya membaca, nanti Nabi Muhammad tidak melaksanakan perintah. Harus kita cerdik. Iya, iya dong. Katanya Nabi Muhammad kan ummi, nggak bisa baca. Perintah pertama suruh baca, berarti kan tidak melaksanakan perintah. Apa yang diharapkan dari umatnya, Nabi yang juga nggak melaksanakan perintah Allah kok. Tapi kalau Iqra artinya belajar, ya memang sejak itu Nabi belajar. Di mana kuliahnya? Ya bukan kuliah, tapi dengan tafakur dia, melalui tahanus dia mengadakan penelitian dia. Tentunya di dalam dirinya kan memang dia belum punya laptop, ya kan? Tapi perilaku itu dia sudah membuat satu ya kategori-kategori tentang masyarakat, kekuatan sosial yang dominan di Mekah. Dia sudah kuasa itu. Ya, akhirnya apa sih? Dia sudah memprediksi siapa yang bakal menjadi orang-orang yang bakal melakukan resisten terhadap perjuangan itu. Dia tahu semua kok. Dan dia sangat mengakomodir kok kepentingan mereka. Sebenarnya mereka hanya sekretaris kepala. Nah, jadi dalam bahasa Arab juga sama. Al-qiraat itu artinya bukan bacaan-bacaan. Ya. Ini saya cerita sekali lagi, saya ulangi. Ketika saya di negeri Arab, ditanya, aina taqra? Di mana kamu mau baca gitu? Dia bilang, istamal. Kamu kerjanya apa di sini? Kerjanya apa? Saya bilang, anak talib. Saya bilang, saya mahasiswa di sini. Ain taqra? Artinya kuliahnya di mana? Bukan masa bacanya di mana? Ini masih di pojok. Jadi kata qara itu bisa itu kata mustarak, bisa artinya membaca, bisa belajar. Al-Qur'an juga han juga bisa. Ya, Quran juga bacaan. Nah, dalam bahasa ini juga sama. Ya, kita juga mengatakan, what are you reading? Kita mengatakan, I'm reading in law. Saya kuliah di fakultas hukum. Bukan I'm studying, I'm reading. Yang lebih tepat daripada I'm studying. Nah, bahasa Indonesia kan kalang kabut. Terjemahannya itu semuanya bacalah. Ini kalau yang membaca terjemahan cerdik, bisa kalang kabut ini. Untung gak cerdik ya. Karena itu. Nah, sehingga setelah ayat itu menjadi bacaan umat Islam, ya tentu maknanya akan bergeser daripada pengertian Iqra ketika diterima oleh Nabi Muhammad. Ya kalau kita bisa dua-duanya, ya wajib belajar, wajib bisa baca, dan wajib belajar juga. Kenapa? Sangat tidak mungkin kita belajar kalau kita tidak bisa baca. Tetapi kenapa Nabi Muhammad bisa belajar tanpa bisa baca? Karena dia diberi oleh Allah dengan komputer memori. Jadi apa yang dia dengar sekali 10 tahun kemudian masih ingat. Nah, ada antivirus ya gitu. Iya. Jadi ketika saya juga dibalikan menjadi tidak mampu menulis dan membaca, nggak ada masalah, silahkan. Jadi bahasa yang saya pelajari, ilmu sampai menulis dan bacanya pun dicabut, silahkan. Saya nggak ada keberatan kok. Silahkan cabutlah semua ya Allah. Tapi tolong saya dikasih kecerdasan kayak Nabi Muhammad. Sehingga kalau kuliah nggak usah bawa pulpen. Ngapain dicatat? Ngapal semua kok. Jadi persoalannya. Nah, lalu dari mana kita tahu bahwa Iqra di situ artinya kajian penelitian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Tuhan yang telah mencipta. Yang dikaji itu adalah ciptaan Allah. Ya, kalau benda-benda namanya di fisika, ya kan begitu. Kalau yang menyangkut manusia, pendidikan, kebudayaan, apalagi psikologi, antropologi, itu namanya humaniora. Ya kan? Kalau tentang tumbuh-tumbuh yang namanya botani, ya kan begitu persoalan. Non? Nah itu. Ya kan? Tetapi tetap khalaqal insana min 'alaq. Bahwa porsi humaniora, human science itu mendapat porsi tersendiri daripada ilmu-ilmu fisika. Makanya disebut khalaqal insana min 'alaq. Ya, artinya kita belajar manusia ini, ilmu yang objeknya adalah manusia, kesehatan, kedokteran, psikologi, pendidikan, ya kan, sosio, politik, ekonomi.
Ya kalau keren mah nggak ada ekonominya. Makan kadang selesai. Iya kan? Itu semuanya. Nah kalau tentang berat jenis, tentang atom, tentang gelombang, itu kan bukan humaniora, itu sudah fisika. Ya kalau orang bukan akram, awas, al akram. Kenapa dua kali ikra suruh bagi lagi? Karena orang belajar itu memang melelahkan, perlu didorong terus. Iqra urut akram, alladzi 'allama bil qalam. Ke ujung-ujungnya ada kolam-kolamnya. Nah di situ maka ikra juga ada pengertian lain selain belajar juga baca juga ada. Masa baca dengan pena? Kalau dengan apa? Nulis dong. Nulis itu salah satu bagian penting dalam proses belajar. Lagi, belajar tuh belajar ngomong. Iya iya. Ayat ini pada saat surat ini diturunkan itu terjadi dialog antara Jibril dengan Nabi Muhammad itu sendiri. Ketika Jibril mengatakan Iqra, jawaban Nabi Muhammad adalah ma'ana biqori. Nah, yang gampang dipaham daripada ma'ana qori dan ini menjadi pengertian umum adalah saya nggak bisa baca. Karena memang itu yang faktual pada Kanjeng Nabi al-umnya. Satu. Lalu yang kedua, ketika pengertian ma'ana biqoriin itu sedang sebagai murid kuliah. Nah, pada saat itu memang sudah ada pendidikan seperti itu atau belum. Dan yang ketiga, penafiannya ini dalam bentuk ma'ana biqoriin, penidaannya ini, apakah penidaan yang masa lampau saja berlangsung ke depan atau sekedar pengakuan ya masa lampau saja? Iya, kalau aqra'u, saya tidak membaca. Aqra itu kata kerja yang terkait dengan waktu, sedang, sudah, dan akan. Tapi ma'ana biqorin kan sifat adjektif. Artinya berlangsung selamanya. Syajaratun ta'lu, dia tumbuh. Tiap hari tambah besar. Tapi syajaratun aliyah, ya sudah mentok tinggi. Itu. Jadi memang, iya makanya itu. Maka memang kajian linguistik itu mengungkap ya, mengungkap. Semuanya luar biasa sekali. Ya, saya ingin gitu, saya getok tularkan kepada kamu semuanya. Tapi saya bisa hafal dulu Alfiah. Iya, iya. Begini, ini kan ada satu penyimpangan antara perintah dan jawaban. Kalau ada sama tafadhal udkhul, la adkhul. Jawabnya la adkhul. Qul la akul. Ana al-yawm la akul. Iya kan? Jawabannya kata perintah, jawabannya harus dengan kata kerja lagi dong. La aqra, bukan ma'ana biqari. Kok jauh banget sih? Bahasa Indonesianya susah. Aduh, mau di Indonesia-nya susah. Karena akilun dan aklun sama aja. Pokoknya kita kan logotul master kita nih. Kita nih logotul master. Di situ artinya bahwa udkhul ma'ana bidakhil. Artinya kalau sudah ma'ana bidakhilin, mangsa mancing kan masih kecil. Artinya saya selamanya tidak akan masuk. Nggak mungkin saya masuk rumah kamu. Paham boleh? Fadal udkhul. La ana bidakhilin. Ma'ana bidakhilin. Saya nggak bakal masuk rumah kamu. Seumur hidup saya bakal rumah kamu. Itu kan pengertian. Iya. Kul. La kul. Kaba al-yawm la kul. Ana saim. Ya kan begitu. Nah tapi kalau kena la akilun, nggak bakal saya nggak bakal makan lagi sampai saat matinya kan gitu. Ini pengertiannya bahwa dan ketika bergeser ketika ma'ana biqari'in itu artinya jadi sudah diprediksi bahwa beliau ini tidak membaca. Tetapi kalau ada riwayat yang menceritakan di akhir hayatnya Nabi bisa nulis dan bisa membaca. Boleh-boleh saja kalau tujuannya untuk menghormati Rasulullah jangan sampai kena melekat sifat buta huruf. Kenapa? Karena pengertian kita buta huruf itu sifat negatif, sifat jelek buta huruf. Saya bantah kalau hadis itu ya betul ya sah-sah saja silakan. Ya kan begitu. Hanya untuk mengangkat martabat Rasulullah supaya yang tersebut orang buta huruf kan sebelum meninggal bisa baca. Tetapi bagi saya tingkat intelektualitas itu tidak diukur ke batas kemampuan menulis dan membaca. Ternyata orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca seperti orang buta bisa menjadi dosen saya yang nulisin orang. Waktu ujian juga ditulisin. Dia adalah profesor doktor dari Harvard University mengajar psikologi anak-anak kepada saya. Lah iya.
Jadi saya kira kata-kata Umi sendiri itu jangan diartikan sebagai sifat negatif, tapi sifat netral, non. Sebab kata-kata tidak itu boleh negatif. Kalau ini cantik, ini jelek. Jelek ini sifat negatif. Ini cantik, ini tidak cantik. Kalau tidak cantik belum tentu jelek. Memang oposit daripada cantik adalah tidak cantik. Kalau jelek bukan oposit, tapi berlawanan, tapi bukan bertentangan, tapi berlawanan. Harus dibedakan. Ya, barat apa lawannya? Timur. Kalau tidak barat, ya mesti timur. Nah, makanya, jadi dia tidak bisa membaca. Nah, ini logika kita berjalan di sini. Kemudian kata-kata qara'a, kalau begitu al-qari itu bukan pembaca, pelajar maksud. Saya perhatikan sini, ini konjugasi. Konjugasi kita kan baru belajarnya tasriful af'al saja dan tidak belajar tentang intiqalul mana, berarti intiqalul mawazin saja, perubahan-perubahan wazan saja. Daro yaduru, apa artinya? Daro yaduru, memutar. Kalau dairatun bulat, udah ikutkan wazan af'ala. Adaro yudiru, memutarkan. Kalau mudirun, direktur. Ini bahasa jangan dengan ilmu tasriful af'al yang ada di tasrifan Jombang. Ya kalau ngerti kita namakan mah. Iya kan? Jadi ma'ana biqarin, saya bukan orang terpelajar. Bagaimana bisa ada? Ada lagi istilah bukan orang terpelajar dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Indramayu. Kita di lokat mangan bagus sekolah gini. Saya nggak pernah makan bagus sekolah, mau dimakan bagus sekolahnya. Iya. Ada sing belabar kawat itu bukan karena dia jauh listrik, memang orang kampungan. Jadi leomnya, geraknya, berputarnya bahasa itu harus kita sadar. Kalau enggak, kita berarti belum mampu menggunakan alat komunikasi secara betul. Ya kan benar. Dan sebetulnya dalam pikiran saya belum keputusan dan belum menjadi satu keyakinan, tapi dalam pikiran, makanya kan dalam pikiran saya. Apa iya secara cerita itu Nabi sedang bertapa di Gua Hira, kemudian tiba-tiba malaikat Jibril datang, Nabi Muhammad terkejut, ketakutan, kemudian Nabi Muhammad membedakan tulisan, ya kan, kemudian bacalah, gitu, ya kan, pokoknya nggak bisa bacalah, disikap lagi, lepasin lagi, kan begitu, 3 kali ya. Ada satu pertanyaan yang begitu saja. Kenapa kok di dalam hadis sering kali diucapkan 3 kali? Apa sih 3 kali? Semua 3 kali. Apa harus begitu? Dalam sih takon kita begitu tak sih pinter lu mah. Ya, apa itu style penulisan, gaya penulisan pada zaman itu? Awas, seperti gaya penulisan, gaya berbicara orang-orang reformis sekarang di kalangan aktivis mahasiswa. Itu punya gaya tersendiri. Saya bisa paham kok dengan gayanya itu, dengan malang melintang tangan gayanya itu. Sepertinya ada suatu penampilan baru dalam penyampaian. Mungkin apakah itu suatu style pengungkapan selalu 3 kali itu? Sini kan kalau hadis 3 kali. Siapakah orang yang hormati? Siapa orang yang qala ummuka, summa qala summa man, summa qala ummuka, summa qala summa qala abuka. Apa begitu? Iya. Atau kan itu kayak penulisnya saja mengungkapkan. Ini baca pertanyaan. Apa betul gitu? Lah iya. Makanya jadi kita harus memahami kita itu akhirnya ya jangan terjerumus ke dalam pemahaman berdasarkan tekstual saja. Yang penting yang substantifnya itu yang ditangkap dulu. Kalau tidak ya kita nggak bisa paham namanya. Minal madalah dia. Terpikir geongan. Nah geongan kita kan tapi kain ya. Ditaruh di tiang satu pakai tangan tiang satu kan gitu. Terus bayinya ditaruh di ayun-ayun kan dari geongan. Ya di sana waktu itu Nabi Muhammad sudah ada kain belum, tapi geongannya kayak apa di negara pada waktu zaman Nabi Muhammad dong. Nah, kan ini bingung jadinya. Ya kalau mau cerdas dicerdasin sekalian nih. Lepas orang mah. Iya. Nah makanya kita kembali lagi setelah itu, selama Nabi Qari'in Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia
apa-apa yang belum diketahui oleh manusia. Jadi artinya bahwa proses belajar ini adalah mengetahui, ya. Belajar artinya mencari sesuatu yang tadinya tidak dimengerti menjadi dimengerti. Yang tadinya tidak difahami menjadi difahami. Ada pertambahan pengetahuan pada diri orang itu. Ya kan, dari yang paling sekecil-kecilnya pengetahuan seorang bayi mengerti bahwa ini bapaknya dan ini ibunya. Dan itu satu hal yang sangat membahagiakan hati kita ketika anak kita itu sudah mengenali bahwa aku adalah ayahnya. Betapa ibunya sering bertanya, "Awak itu anaknya siapa?" "Abah Acun." Betapa saya gembira bukan main ketika anak saya bisa bicara, sudah menyebutkan Awak anaknya Abah Acun. Nanti Awak ntar Nanang ntar gue. Ngomongnya ntar gue tentang Nanang, ntar Awak nama diri, ntar Nanang Awak, sekali-kali Nanang Awak gue. Iya. Jadi artinya anak mengenal aku bapaknya saja sudah sangat menggembirakan sekali. Betapa Allah tidak bergembira ketika engkau sudah mengenali Tuhanmu. Terus paham beli. Beli kenal-kenal bae sih. Yang ngasih makan, ngasih hidup, ngasih napas segala macam. Wah. Jangan-jangan kamu tidak mau kenal. Ya. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Titik. Awas titik ya. Sudah apa bunyi ayatnya? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Enggak nyambung kalau ngomongan biasanya. Ujung mana? Lagi cerita keilmuan, pertambahan pengetahuan, kok tidak, sekali-kali tidak. Manusia sesungguhnya adalah jahat. Apa hubungannya? Ini yang diperlukan, kebuntuan orang yang tidak mengerti ilmu munasabat. Kaitan-kaitan yang sepertinya putus, enggak bersambung. Bersambung. Bahwa ketika ilmu kamu semakin besar, kamu semakin jahat di dunia ini. Ketika kamu sudah merasa pintar. Kalla innal insana la yatgha an-ra'ahu istaghna. Sudah kamu merasa cukup ilmu, banyak pengetahuan, kamu menjadi orang yang kejam dan jahat. Kamu menghina orang yang bodoh, menghina orang-orang yang tidak cerdas. Saji dan mana-mana koplok, namanya goblok gabe. Menggoblok-goblokan orang semuanya, itu kesalahan. Jadi yang membuat orang sombong bukan hanya materi, keilmuan, lebih ganas kesombongannya daripada orang kaya. Ini ya jangan kaget, itu kadang-kadang sering putus, bisa seperti melompat. Memang, tetapi setelah semua lompatan itu kita kumpulkan menjadi satu tematik, ya akhirnya menyambung juga akhirnya. Oh, jadi ke sana. Ini yang menjadi satu kesulitan kita semua. Saya kira mungkin itu hal-hal yang perlu kita cermati bersama. Begini, saya senang ketika apa yang saya katakan kamu paham. Satu, kesenangan ketika kamu semakin cerdas setelah mendengarkan keterangan saya. 1000 kesenangan bagi saya. Iya, sebab kalau paham mah saya akan terus ngucurin terus dong. Nah, kapan kamu bisa nyumber sendiri? Non? Ya, assalamualaikum. Oke teman-teman, itulah tadi kajian Kitab Biqaulul Himam bersama guru mulia kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Mari kita sama-sama mendoakan beliau mudah-mudahan sehat terus ya, panjang umur dan juga bermanfaat untuk umat Islam yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.